Bu Sani ini nggak punya perhitungan apa gimana sih, Bu? Itu jelas-jelas jalan umum loh, Bu. Kenapa Ibu bilang halaman rumah? Kalau kamu cuma mau ribut aja mah, komen-komen sama kehidupan saya. Udah sana, ibu pulang aja. Ih, ini saya mau lewat, Bu. Gimana caranya saya lewat? Udah sana putar balik aja, bikin ribet aja deh, heran. Dasar Bu Sani, ada gila-gilanya ya kayaknya. Dasar, punya tetangga nyusahin aja sih, ribet kebangetan sama urusan orang lain. Oh, enak banget emang. Halaman rumah itu kalau ditanami oleh tanam-tanaman seperti ini memang akan terasa sangat menyegarkan. Untung saja halamannya luas, jadi aku bisa bikin taman di depan rumahku ini. Sekarang jangan lupa siram-siram tanaman dan bunga-bunga kita ini. Wah, Bu Sani, ngapain ini, Bu? Kenapa tanaman-tanaman ini ditaruh di tengah jalan? Bu Fitri ini matanya udah nggak beres ya. Sudah jelas-jelas ini tuh saya nanam tanaman hias kesayangan saya ini di halaman rumah saya. Aduh, Bu Sani, ini sudah jelas-jelas loh Bu jalan. Kenapa Ibu Sani bilang kalau ini halaman rumah Bu Sani? Kalian ini kenapa ngeyel banget sih? Ini tuh jelas-jelas halaman rumah saya. Ibu lihat gak tuh? Itu rumahnya siapa? Ya itu rumahnya Bu Sani. Jelas kan kalau itu tuh halaman rumah saya. Heran deh, kenapa pada buta banget? Punya mata tuh makanya digunakan dengan baik, Bu. Bukannya malah nuduh-nuduh orang lain. Ih, astagfirullah, ada gila-gilanya kurasa ya Bu Sani ini. Hei Bu Sani, denger nih, ini tuh jalanan umum. Kalau Bu Sani taruh pot-pot Bu Sani di sini dan juga Bu Sani taruh tanaman Bu Sani di sini, gimana caranya orang-orang lewat, Bu? Ini nih kalau ada mobil lewat kelindes semuanya. Saya yakin Bu Sani pasti langsung marah-marah. Ih, kok bisa-bisanya sih ada orang kayak Bu Sani? Kalian ini dikasih tahu susah banget sih. Ini saya udah bilang loh, kalau ini tuh halaman rumah saya. Kalian budak apa gimana sih? Udah, terserah Bu Sani aja deh. Tapi nanti awas loh, kalau misalkan ada mobil kelindes semuanya jangan nangis. Iya tuh Bu Sani, tahu nggak sih kalau ngeklaim jalan itu dosa? Heh, kalian ini ya, sudah saya bilang ini halaman rumah saya. Udah, sana kalian pergi dari sini. Saya nggak suka ya sama kalian. Sana, pergi. Bu, nggak gitu dong Bu caranya. Bu Wati, ayo kita pergi aja. Susah kalau ngomong sama orang keras kepala. Ayo kita pergi. Biarin aja tuh, biar tahu rasa mereka. Suruh siapa ikut campur sama urusan saya? Halaman-halaman rumah saya. Kenapa mereka yang repot coba? Gak jelas banget. Lanjut siram tanaman aja lah. Ngantuk banget ya. Setelah seharian bekerja akhirnya pulang juga. Badan rasanya sangat remuk. Udah minta dipotong-potong nih badan rasanya. Tapi harus dipaksa karena ini adalah kebutuhan. Loh, itu mobil siapa sih? Ngalangin jalan aja. Wah, itu orang gila apa gimana sih? Sengaja banget parkir di tengah jalan. Harus aku samperin nih orang kayak gini. Gak bisa dibiarkan begitu saja. Permisi. Iya, ada apa ya? Maaf ibu, ini mobil ibu bukan ya? Ini mobil ibu bukan, tolong pinggirkan. Kalau iya, emangnya kenapa? Saya mau lewat bu, mobil saya ini kehalang jalannya sama mobil ibu, pindahin bu. Loh, emangnya kamu ini siapa? Berani-beraninya nyuruh-nyuruh saya. Saya tidak bermaksud untuk nyuruh-nyuruh ibu. Saya cuma kasih tahu sama ibu kalau ibu tuh mobilnya ngalangin jalan saya. Kalau mobil ibu di tengah jalan begini, gimana caranya saya lewat bu? Loh, ini halaman rumah saya. Terserah dong saya mau naruh mobilnya di mana juga. Ini kan halaman rumah saya. Astaga Bu Sani, kenapa susah banget dikasih tahu ya? Bu Sani ini, itu lihat apa tuh? Itu tuh halaman rumah Bu Sani. Kalau ini tuh jalanan, beda. Heh, gak usah menggurui saya ya kamu. Ini tuh halaman rumah saya. Udah sana kamu pergi, ganggu waktu tidur saya aja deh. Astagfirullah, mimpi apa semalam ketemu sama orang gila model begini? Udahlah, terserah Bu Sani aja. Yang penting Bu Sani tahu ya, ini tuh jalanan bukan halaman rumah ya. Beda bu, dosa itu tahu ngeblok jalanan umum. Habis itu ngaku-ngaku ini halaman pribadi. Emangnya Bu Sani nggak takut dosa apa? Makan hak orang lain?
Saya nggak butuh ceramah dari kamu. Udah, sana pergi kamu dari sini. Pergi. Dasar ibu-ibu gila. Ngaku-ngaku jalanan umum dijadiin halaman rumah. Parah banget, nggak ada malu-malunya tuh jadi orang. Heh, pergi kamu dari sini. Udah nyusahin saya. Sekarang malah ganggu-ganggu saya tidur aja. Segala nuduh-nuduh. Kalau saya ini parkir di tengah jalan lah. Udah, sana jangan ganggu saya. Saya mau tidur. Amit-amit punya tetangga gila kayak gini. Gila dasar. Duh, enaknya kalau punya halaman rumah yang sangat luas. Jadinya ya kalau ada acara-acara kayak gini enak banget deh. Gak usah kemana-mana. Loh, ini kok jalannya dihalangin sih? Woi, ini siapa yang naruh meja-meja sama kursi-kursi di sini? Udah nggak waras apa gimana sih tuh orang? Naruh meja sama kursi di tengah jalan. Mana orangnya? Nggak ada lagi. Apa-apaan sih? Berisik banget. Gak tahu saya lagi repot apa di dalam. Ganggu aja. Heran deh. Bu Sani, ini siapa yang taruh-taruh ini di jalan? Heran deh. Mau bikin acara mah di rumah aja. Loh, saya juga kan ini di halaman rumah saya. Jadinya ya terserah dong. Mau bikin acara apa juga. Heh, Bu Sani ini nggak punya perhitungan apa gimana sih, Bu? Itu jelas-jelas jalan umum loh, Bu. Kenapa Ibu bilang halaman rumah? Kalau kamu cuma mau ribut aja mah, komen-komen sama kehidupan saya. Udah sana, ibu pulang aja. Ih, ini saya mau lewat, Bu. Gimana caranya saya lewat? Udah sana putar balik aja. Bikin ribet aja deh, heran. Dasar Bu Sani, ada gila-gilanya ya kayaknya. Dasar, punya tetangga nyusahin aja sih. Ribet kebangetan sama urusan orang lain. Wah, sepertinya sih sejauh ini orang-orang gak ada yang berani melawanku. Sekalipun aku mengatakan jika jalan umum itu aku akui sebagai halaman rumahku. Wah, lagian siapa suruh bikin jalan di depan halaman rumahku? Aku juga kan pengen punya halaman rumah yang sangat luas, bisa menanam pohon-pohon, bisa tanam bunga-bunga yang indah, bisa punya parkiran mobil. Yang paling penting, aku juga kan punya tempat kalau suatu saat nanti aku mengadakan acara di rumah ini. Gimana? Pintar kan aku? Aku bisa mempunyai halaman yang luas tanpa perlu membeli tanah. Wah, hebat kan seorang Sani Saniwati. Udah, sekarang istirahat dulu. Besok bikin gebrakan hidup apa lagi ya yang keren? Bener-bener ya Bu Sani itu. Makin kesini kelakuannya makin bikin kesel aja. Iya, bener tuh. Itu mah definisi semakin hari semakin menjadi-jadi tuh orang. Udah tua bukannya insaf, ini malah punya kelakuan kayak apa tuh. Hayo, lagi pada gosipin apa sih ibu-ibu? Kok kayaknya seru banget gosipnya. Itu loh si Pira, Bu Sani bikin kesel semua orang aja. Loh, emangnya kenapa sama Bu Sani? Loh, emangnya si Pira nggak tahu kelakuannya Bu Sani? Saya sih udah lama gak lewat ke arah situ. Kenapa emangnya? Ada apa sih sama Bu Sani? Itu tuh, Bu Sani dia nanam pohon dan bunga di tengah jalan. Dia juga taruh banyak pot-pot di tengah jalan depan rumahnya. Sampai kita tuh nggak bisa lewat. Terus pas kita tegur Bu Saninya baik-baik, Bu Sani malah nyewot. Dia sama sekali nggak ngerasa bersalah atas kelakuannya itu. Iya si Pira, padahal kita kasih tahu yang benar sama Bu Sani, tapi malah dia jauh lebih galak daripada kita. Wah, kalau kayak gitu kita gak bisa ngebiarin Bu Sani seenaknya begitu. Kita harus laporin aja sama Pak Kades. Iya, bener, biarin aja. Nanti dia ditegur sama Pak Kades. Yaudah, kalau kayak gitu ayo kita ke rumahnya Pak Kades sekarang. Hayu, kita kasih tahu Pak Kades biar kasih pelajaran sama Bu Sani. Seenaknya aja, dia menggunakan fasilitas umum. Abis itu diakui kalau itu adalah hak milik dirinya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ya udah, ayo kita adukan Bu Sani sama Pak Kades sekarang. Bu Sani itu bener-bener deh jadi orang kok nggak ada etikanya banget. Dia ngelakuin hal seenak jidatnya aja. Dikiranya kali ya kalau jalanan itu milik dia pribadi. Ih, kesel deh. Muhammad, stop Muhammad. Stop Muhammad. Muhammad, kenapa bawa motornya oleng begitu, Bu? Aduh, maaf ya Pak Jojo. Maaf,
saya tadi nggak fokus bawa motornya. Saya kesel banget sama Bu Sani. Kenapa emangnya, Bu? Ya gimana saya nggak merasa kesel sama Bu Sani? Saya mau lewat, jalanannya ada di depan rumahnya itu. Dia penuhin kursi sama meja. Kayaknya dia mau bikin acara di situ. Saya nggak bisa lewat jadinya. Oh, sama Bu, saya juga kesel banget sama Bu Sani itu. Kemarin malam saya pulang kerja, nggak bisa lewat, dia parkir mobil di tengah jalan. Udah gitu, pas saya tegur dia buat pindahin mobilnya tuh, Bu, dia malah ngamuk-ngamuk tau, Bu. Iya, sama banget, Pak. Tadi juga dia ngamuk-ngamuk sama saya. Ini mah dia nggak bisa dibiarin terus kan, Pak? Kita juga kan butuh jalan itu buat lewat. Ini malah diklaim hak milik sama Bu Sani. Gimana gak nyebelin coba? Kita harus segera laporkan sama Pak Kepala Desa. Iya bener itu. Kita harus lapor sama Pak Kades. Ayo Bu Ahmad, kita laporin dia sekarang juga. Jangan lama-lama. Ya udah, ayo Pak, naik motor saya aja Pak, biar cepat. Ayo Bu. Assalamualaikum Pak Kades. Oh, Pak Kades. Waalaikumsalam, Ma. Ada Bu Ahmad sama Pak Jojo. Ada keperluan apa ya? Tumben sekali datang ke sini. Kami mau membuat pengaduan Pak Kepala Desa. Pengaduan atas apa ya? Itu loh Pak Kepala Desa, Bu Sani dia mengklaim jalanan umum itu sebagai halaman pribadinya dia. Sampai kemarin malam saya pulang kerja, saya nggak bisa lewat. Iya benar Pak. Barusan aja saya lewat kan ya, dijegat dia. Ditaruh tuh kursi-kursi dan meja-meja di tengah jalan. Pas saya tegur, dia bilang kalau itu halaman rumahnya. Padahal itu sudah jelas-jelas jalanan. Lah, Bu Ahmad, Pak Jojo lagi pada ngapain di sini? Ini Bu Fitri, saya lagi mengadu sama Pak Kades tentang kelakuannya Bu Sani. Dia seenaknya aja mengklaim jalan umum sebagai halaman rumahnya. Oh iya, kalau gitu saya juga sama mau ngadu sama Pak Kades. Kemarin saya sama Bu Wati lewat juga, gak boleh sama Bu Sani. Dia naruh banyak banget pot-pot sama tanaman di jalanan. Bener tuh Pak Kades, tolong dong Pak Kades tindak lanjuti kelakuannya Bu Sani. Iya Pak Kades, Bu Sani sudah membuat resah para warga. Sebaiknya Pak Kades segera ambil tindakan ya. Aduh, Ibu Sani nih ada-ada aja deh. Kelakuannya bikin kepala saya pusing. Ya udah, ibu-ibu sama bapak-bapak, kalian tenang aja. Nanti saya akan datangi Bu Sani dan saya akan menegurnya langsung Bu Sani. Beneran ya Pak Kades, soalnya saya jadi merasa dirugikan banget. Kan setiap hari harus lewat jalur itu agar bisa pulang. Iya Pak Jojo, pokoknya kalian tenang aja ya. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Kok bisa ada ya orang yang mengklaim jalanan umum sebagai halaman rumahnya? Nah semuanya sekarang kan kita sudah dengar sendiri dari Pak Kades kalau Pak Kades akan mendatangi Ibu Sani. Jadi sekarang kita pulang aja yuk. Iya hayu, Pak Kades terima kasih ya sudah mau mendengarkan keluhan kami. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya, Bu Ibu, Bapak-bapak. Ya sudah, kalau gitu kami pamit dulu ya Pak Kades. Permisi. Ada aja gebrakan warga-warga di sini. Saya jadi pusing banget menghadapi mereka semua. Ya udahlah, ini juga udah sore. Besok aja saya samperin Ibu Sani ya. Sekarang mah waktunya ngopi-ngopi santai dulu. Bunga-bungaku kini sudah bermekaran. Bunga-bungaku sangat indah bila dipandang. Wahahaha, bunga ini bisa menaikkan moodku setiap harinya. Heh Bu Sani, ini Bu Sani sengaja apa gimana naruh tanaman sama pot-pot di sini? Ini kan jalanan umum Bu. Si Pira, ini tuh halaman rumah saya tahu. Kamu gak usah deh ikut campur urusan saya. Bu Sani hati-hati loh ya Bu. Ibu sudah mengklaim jalanan umum sebagai halaman rumah Ibu sendiri. Nanti Ibu kena azab loh. Azab Allah itu pedih Bu. Wahahaha, saya nggak takut ajab. Udah sana kamu pergi si Pira. Yang dulunya ratu gosip, sekarang sosokan jadi soleha. Sana pergi. Hati-hati loh Bu, nanti kena azab. Heran deh, pada ribet banget sih ya orang-orang, bikin kesel aja. Sekarang waktunya untuk menyiram tanaman. Loh, itu kenapa? Tanamanku jadi begitu semua. Kenapa tanamanku yang indah jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Kenapa tanamanku jadi semak-semak belukar seperti ini?
Bu Sani, ini kenapa jalannya jadi begini? Kok jadi terlihat sangat menyeramkan ya? Malah jadi semak-semak begini, ada apa ini? Saya juga nggak tahu Pak Jojo. Semalam tanamannya masih bagus, tapi sekarang jadi begini. Ih, kok saya jadi berinding ya? Kayaknya sih itu karena kekuatan mistis gitu sih. Aduh, mengerikan sekali. Aku harus ambil golok. Aku akan membersihkan ini semua. Pokoknya aku harus membersihkan halaman ini sebersih mungkin. Ya Allah, bagaimana ini? Pohon-pohon dan semak-semak di sini jadi semakin belukar. Sekarang juga jadi becek. Gimana ini? Saya membersihkannya. Hahaha, gimana Bu Sani? Taman depan rumahnya bagus ya sekarang. Saya puas deh Bu Sani, melihat tanaman yang Bu Sani bikin jadi begini. Saya puas melihat Bu Sani seperti ini. Makanya Bu, jadi orang jangan serakah. Sekarang nikmati aja tuh semak-semak belukar. Hahaha. Bu Ati, ayo kita pergi. Di sini becek, saya takut gatal-gatal. Hayu Bu Fitri. Sekarang apa yang harus kulakukan? Aku putus asa, aku menyerah. Semua hal yang kulakukan untuk memperbaiki keadaan nyatanya tidak bisa. Kondisi jalanan juga semakin buruk. Bagaimana ini? Sekarang aku menyadari bahwa keserakahanku dan sikapku yang sewenang-wenang telah mengundang malapetaka. Sekarang aku merasakan pedihnya rasa karma yang telah mengambil alih dan mengubah tanah yang pernah aku klaim sebagai milikku menjadi tempat yang tidak bisa lagi aku nikmati. Tanamanku yang indah ini sudah tidak ada lagi.